Ini dia penambah nafsu makan yang rasanya mengalahkan daging. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di video Bunda Rafara. Siapa sih yang tak tergiur dengan rendang jengkol yang satu ini? Ikuti resepnya di sini ya woi. Sebenarnya kalau musim jengkol di sini sudah lebih dari 2 minggu yang lalu, namun karena aku mau rendang jengkol jadi harus memastikan dulu jengkolnya benar-benar tua. Jangan salpok kalian dengan jengkolku ini ya, ada 5 plastik di dalam kulkas ini. Begitulah kalau musim jengkol di sini, banyak saja kerabat, teman maupun saudara yang memberikan kita secara gratis dan cuma-cuma jengkol hasil panen mereka. Jadi ini aku pilih-pilih dulu jengkol yang menurut aku sudah tua-tua, yang sudah empuk untuk direndang. Ini dia jengkol yang sudah tua, aku kupas-kupas dulu kulitnya dan aku belah dua. Bicara soal jengkol ya kan, entah kenapa lah aku tak ada bosan-bosannya makan makanan ini. Apalagi suamiku juga hobi dengan jengkol ini, jadi oke, ayo kita gaskan. Meskipun baunya yang sangat semerbak ya kan, menjadi pengharum dalam kamar mandi kita, tapi tak membuat kami gentar untuk memakan makanan ini. Baik itu disambal, digulai maupun direndang sekalipun. Oh ya, bagi kalian pecinta jengkol, kalian wajib tahu tips untuk mengurangi bau jengkol. Pertama-tama kalian rebus jengkol tadi dengan beberapa lembar daun salam. Kemudian tambahkan serai, bisa diiris tipis-tipis maupun digeprek langsung. Untuk bumbu halusnya aku menggunakan beberapa batang lengkuas yang masih sangat muda agar mudah di blender. Dan pastinya lebih wangi daripada yang sudah tua. Inilah salah satu manfaat jika kita bisa menanam bumbu dapur di sekitar halaman rumah kita. Jadi kita bisa memilih dan memakai seberapa banyak untuk bumbu masak kita. Apalagi kalau bicara soal rendang ini, aku biasanya memakai lengkuas yang sangat banyak untuk bumbu halusnya. Beda aja gitu rasanya kalau kita beli dan juga kita buat sendiri. Memanglah lebih praktis ya kan kalau dibeli 5.000 pun dapat. Cuman rasanya dan banyaknya itu tidak sama seperti yang dibuat sendiri. Bukan bilang apalah ya kan, memang tidak semua. Namun kadang-kadang kalau kita beli bumbu yang sudah jadi itu yang ada di pasar itu, sudahlah terlalu encer, banyak air daripada sarinya. Terkadang-kadang sudah mulai putih di bagian atasnya yang menandakan kalau itu sudah lama dan tidak segar lagi. Langsung saja aku iris tipis-tipis lengkuas muda tadi. Kalau yang muda itu warnanya masih keping-pingan dan sangat mudah kalau dipotong ya woi. Aku tambahkan juga beberapa potong serai muda ke dalam lengkuas, lalu kemudian di blender hingga benar-benar halus. Bumbu halus lainnya ada bawang merah, bawang putih, ada juga cabai merah keriting, 5 butir kemiri, dan karena di sini aku tidak punya potongan kunyit jadi aku tambahkan kunyit bubuk desaku. Untuk santannya aku memakai kelapa yang dipanjat dari belakang rumah, kalau ada yang gratis kenapa harus beli? Yes! Ini kelapanya aku iris-iris seperti di video ini agar mudah dihaluskan. Ini langsung saja aku blender dengan menambahkan sedikit air agar hasil kelapanya lebih kental. Lalu kemudian disaring dan ambil saripati santannya. Ini kelapanya hanya sekali aku blender saja ya weh, karena aku hanya membutuhkan santan yang kentalnya saja. Ini jengkol yang aku rebus tadi kelihatannya sudah empuk, lalu kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya tokok jengkol atau geprek jengkol hingga pipih seperti di video ini. Ini aku menggunakan sekitar 2 kilo jengkol ya woi. Kalau harga jengkol di sini sekitar 5 sampai 8 ribuan 1 kilonya. Wih, saking takutnya aku pecah granit komporku itu ya kan, karena aku geprek sekuat tenaga, jadi kupindahkanlah ke bawah, lebih aman dan lebih praktis menurutku. Sempat pecah ya kan weh, gara-gara jengkol 5.000 mengganti awak 200.000, lain lagi upah tukang, lain lagi semen, lain lagi yang lain-lain. Alah, langsung nangis aku woy. Kembali ke topik, ini dia langsung saja aku tumis semua bahan yang telah aku haluskan tadi. Kemudian dimasak hingga tanak. Jangan lupa tambahkan perdaun-daunan, ada daun salam dan juga daun asam. Oh ya, untuk bumbu-bumbunya ini dia dari kelapa yang digongseng kemudian dihaluskan. Aku tadi cuman beli 7.000 perak di warung ya weh. Aduk-aduk hingga semuanya merata. Step selanjutnya tambahkan jengkol yang sudah digeprek tadi. Sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan bumbunya hingga semuanya terbaluri dengan bumbu. Masukkan santan kentalnya, lalu kemudian aduk-aduk hingga airnya mendidih dan sedikit menyusut ya woi. Jangan lupa kalian menambahkan garam, penyedap rasa, micin, sesuai selera kalian aja lah. Ini aku juga menambahkan sedikit ketumbar biar lebih wangi ya kan woi. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan merata. Ih, mantap kali ah. Ini santannya sudah sedikit mengental. Lalu kemudian aduk-aduk terus, jangan sampai gosong di bagian bawah ya woi. Alamak menggodanya engkau jengkol. Sebenarnya ya kan weh, aku bingung kali lah kan.
Apalah perbedaan rendang jengkol dan kalio jengkol ini? Kalau ada yang tahu tolong komen di bawah ya. Rasa-rasaku kayak hampir sama aja ya kan? Atau mungkin kalau kalio jengkol itu tidak menggunakan kelapa sangrai, makanya warnanya tidak sepekat rendang jengkol. Dah lah, nggak tahu lah aku ya kan. Yang ku tahu mau kalio mau rendang, pokoknya membuat nafsu makanku bertambah. Udah itu aja. Ya mantap kali nih akan menu bintang 5 yang pokoknya harus ada lah, wajib ada. Karena memang senikmat itu. Kalau aku pribadi masak rendang jengkol ini ya kan, kuah-kuahnya atau lenyek-lenyeknya itu kalau bisa jangan sampai kering kali. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau kalian sukanya yang kering-kering ya sudah, tinggal kalian keringkan aja kuahnya itu sampai benar-benar kering dia. Dar masa aja rendang jengkolku ini, Wak. Sebenarnya udah nggak tahan kali aku ini mau makan ya kan, nengok rendang jengkol ini udah nggak tahan aku mau makan. Mantap. Apalagi nengok lenyek-lenyeknya itu kan, Dahlah dulu ya makanlah dulu aku ya. Sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.